Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak ada pengaruh antara kaya dan miskin, cantik dan ganteng dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Begitu juga dengan Rasulullah, bukan materi maupun fisik yang membuat kita dekat pada beliau. Lalu apakah yang bisa membuat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti? Mengapa amalan itu bisa mendekatkan kita pada manusia termulia di bumi? Apa sajakah manfaat amalan itu selain mendekatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salawat mendekatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kiamat nanti bukanlah karena nasabnya atau hartanya. Yang bisa membuat kita dekat kepada beliau adalah salawat yang banyak kepadanya. Salawat tentu saja bisa dilakukan di mana dan kapanpun. Hal itu sebagai bukti cinta kepada beliau dan sebagai wujud kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Syon'ani dalam Subulus Salam menjelaskan bahwa hadis tersebut memberikan anjuran kepada umat Islam untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, terutama pada hari Jumat. Salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diperlihatkan kepada beliau. Kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat salawat juga dibenarkan oleh Imam Al-Munawi. Beliau menjelaskan dalam Fathul Qadir bahwa orang yang paling memiliki hak dan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah yang paling banyak bersalawat di dunia. Hal ini sebagai wujud cinta yang tulus kepada Nabi. Orang yang memiliki akhlak mulia juga adalah golongan yang akan dekat dengan Nabi kelak. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah mereka yang lemah lembut, rendah hati, dan memuliakan orang lain. Sebaliknya jika orang itu kasar, sombong, dan suka menghina orang, akan menjadi orang yang jauh dari beliau. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tepatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Salawat mengundang syafaat di hari akhir. Tak hanya dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, salawat juga akan mendatangkan syafaat bagi yang mengamalkannya. Hal ini sebagaimana anjuran Rasulullah dalam hadisnya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah kalian bersalawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Terlebih lagi, syafaat Rasulullah bukan hanya untuk orang yang bertakwa. Hal ini sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diberi pilihan antara syafaat dan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama sepakat menyebut syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat uzmah atau syafaat paling agung. Sebutan itu karena syafaat beliau meliputi semua makhluk, mulai dari manusia generasi pertama sampai generasi terakhir, termasuk orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat itu, mereka pun segera dihisab. Namun bukan berarti manusia bebas melakukan dosa besar, karena akan ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hal itu sebagai tanda kasih sayang beliau dan kelembutan Rasulullah SAW kepada umatnya. Orang yang masuk neraka pun bisa keluar dari sana berkat syafaat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai hadis beliau. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ada satu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyin. Hadis riwayat Bukhari. Para penduduk neraka kemudian diangkat menuju surga juga berkat syafaat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai hadis beliau. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapat syafaat, mereka akan didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh, sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim. Sholawat adalah perintah dengan banyak manfaat. Jika kamu bersolawat, berarti kamu telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Banyaknya faedah dari selawat tak diragukan lagi. Awalan ini mampu membuat dosa terhapus, bahkan derajat ditinggikan. Hal ini sesuai hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali salawat. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu, berselawat juga akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, selawat adalah amalan yang bisa membuat kita dekat dengan Rasulullah SAW saat hari kiamat nanti. Selain itu, selawat juga akan mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa terbebas dari siksa neraka. Syafaat beliau di hari kiamat bukanlah untuk yang bertakwa saja, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa, selain pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kamu membaca selawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan memujinya. Setelah itu, bacalah salawat kepada Nabi. Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.